kehidupan kami. Suci kuduskan kehidupan kami semua Tuhan. Para pelayan-Mu, demikian juga anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan melawat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadat kami dengan mengucapkan syukur dan sukacita. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Salam, selamat pagi semuanya. Adik-adik yang di rumah apa kabar? Baik. Yang ada di sini apa kabar? Luar biasa. Wah, sudah awal bulan lagi ini kita. Sekarang kita masuk ke bulan Berikutnya. bulan 2. Bulan 2 ini bulan apa? Bulan Februari. Di sini banyak sekali momen-momen ya. Di bulan ini ada momen Imlek, ada momen hari kasih sayang juga. Dapat ampau. Dapat ampau, dapat coklat, Dapat bunga. dapat bunga juga dari koleksinya. Ya, kita akan memuji Tuhan, kita akan melihat Tuhan karena begitu dalam cinta Tuhan dalam kehidupan kita semua. Semuanya berdiri yang ada di rumah, kita mau memuji Tuhan, kita mau bergerak. Semuanya pakai gerakan ya. Dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. gereja kan? Oh.
Ngepel gitu ya. Nah ini anak-anak nggak di gereja loh, di rumah. Bantu mama cuci piring kan? Oh. Kita dipanggil menjadi pekerjaan Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya buat Tuhan, melayani Tuhan. Meskipun ada di rumah, kita bisa menjadi berkat juga buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Dan kita mau belajar lagu ini sama-sama ya. Tapi yang laki-laki ikuti kata gerakannya. Yang perempuan ikuti dosi ya. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa firman Tuhan. Kira-kira firman Tuhan yang tentang apa? Nanti akan aku belajar dari seorang ibu yang bernama Hana. Ibu Hana ini juga pernah merasa takut, ya, pernah merasa khawatir, pernah merasa sedih. Tetapi dia datang kepada Tuhan dan akhirnya dia akan
diberkati oleh Tuhan. Kita akan belajar lagu ini bersama-sama ya. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut.
kami bersama dengan anak-anak akan belajar tentang kebenaran firman Allah. Tuhan menolong berarti kami kuduskan dan juga Engkau sucikan anak-anak yang ada di rumah, telinga, pendengaran, mata, supaya mereka jeli untuk menangkap akan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar kebenaran firman Allah. Haleluya, amin. Halo anak-anakku semua yang di rumah ataupun di mana berada, bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Oke, sebelumnya Bu Esther mau lepas masker biar mimik Bu Esther jelas nanti karena ada gaya mimik di sini ya. Kakak-kakak guru yang tadi mimpin pujian, mereka lepas masker bukan berarti tidak. Bu Esther buktikan, ini punya Bu Esther sendiri, ini mic-nya Bu Esther juga sendiri ya. Jadi kita tetap ikuti aturan protokol kesehatan supaya tidak ada pertanyaan, loh Bu Guru lo nggak pakai masker, aku yang nggak mau pakai masker. Ulang, jangan ya. Sini kita tetap jaga protokol kesehatan ya, tetap pakai masker ya. Bu Esther lepas supaya lebih jelas ya. Sebelumnya Bu Esther terima kasih buat Kak Sukim dan juga tim, dan ini jadi berkat buat anak-anak sekolah minggu Philadelphia. Nah, untuk anak-anak yang ada di rumah kali ini tidak usah catat dulu. Tidak usah catat dulu, duduk manis, dengar, lihat. Ya, nanti ini akan Bu Esther kirim gambar-gambar ini ke anak-anak berikut pertanyaannya. Tapi minggu-minggu depan tetap siapkan pulpen dan Alkitab ya untuk tetap dengar firman Tuhan. Untuk kali ini saja, coba duduk manis ya, supaya firman Allah terekam dan direkam. Begitupun saat anak-anak menulis, mencatat firman Allah itu juga direkam, dicatat. Dari menulis masuk ke direkam ke otak kita, dan itu akan teringat sampai besok-besok. Ya, pagi hari ini besok akan sampaikan kebenaran firman Allah tadi sudah disinggung sedikit, yaitu tentang seorang tokoh. Tokoh apa saja yang sudah kalian pelajari? Ayo sebutkan. Apa lagi? Ya, apa lagi? Kali ini kita belajar ya. Yang di rumah tahu ya, ada Yusuf, Yakub ya. Nah, kali ini Bu Esther akan belajar sampaikan seorang tokoh wanita. Kelihatan kak? Nggak apa-apa. Di Zoom aja nanti di rumah, di Facebook, di lewat guru-guru sekolah minggu akan Bu Esther kirimkan gambar agak cepat karena waktunya singkat. Setelah itu anak masuk kelas masing-masing ya. Bu Esther akan sampaikan firman Tuhan tentang Hana. Siapa yang namanya Hana? Ayo yang di rumah. Ada Hana? Halo Hana. Bu Esther nggak punya nama murid Hana, tapi di sana banyak Hana-Hana lain. Ya, Hana-Hana di sini ini ya. Ya, tentang seorang wanita Ibu Hana yang meminta seorang anak. Perhatikan anak-anak, kata meminta. Ya, perhatikan kata meminta ini. Bu Esther mau ajak anak-anak jaluk opo ya Bu Hana. Anak, di sini kita kalau mengalami kesusahan, tadi lagunya Bu Rini mungkin ada yang belum bisa. Nanti diketik, di-share, diajarkan lagi. Bu, dimunculkan satu versi lagu itu, dimunculkan supaya anak-anak bisa. Meskipun itu lagunya apa yang kita pelajari sama-sama. Bu Hana meminta. Memintanya di dalam apa? Pagi ini di dalam doa. Ya, sama-sama katakan yang di rumah. Di dalam doa. Di dalam doa. Ya, sudah dengar biasa sampai sini kata-katanya ya. Bu Hana ini ada seorang yang bermasalah ternyata. Masalahnya apa? Karena dia tidak punya anak. Ya. Coba nanti anak-anak baca di rumah ya. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20. Gak usah ditulis, nanti ini Bu Esther kirim ke anak-anak ya. Anak-anak, Bu Hana ini ternyata adalah orang yang bermasalah tadi Bu Esther katakan. Dia tidak punya anak. Dia meminta sesuatu ini kepada Tuhan. Ya. Jadi bisa tekankan di sini sekali lagi. Kalau anak-anak punya masalah dan ingin minta sesuatu, jangan dulu ke orang lain termasuk mama papa, itu nanti urusan kedua. Yang pertama kita curhat dulu kepada Tuhan. Ini yang mau kita pelajari pagi ini tentang Bu Hana. Minta dulu kepada Tuhan. Enggak cerita tomboy, enggak cerita temen nih, enggak cerita koncoy. Kita mau lihat dulu. Nah, waktu itu keadaan Bu Hana, ya, Bu Hana
kebiasaan orang zaman dahulu itu mereka pergi ke Silo. Di Silo itu, di kota Silo itu, tempat Silo itu ada yang namanya Bait Allah. Kalau corone saiki pergi nang gereja, lunga nang gereja. Rumahnya nang Ambulu. Rumahmu mana? Rumah saya Sabrang, rumah saya Jatisari, Kesilir. Mau ke mana? Mau ke Ambulu. Nah, waktu itu Bu Hana ini mau ke Silo. Ngapain ke Silo? Ke Bait Allah, ke gereja. Nah, kita perhatikan ya, nanti ada gambar-gambar yang terkirim buat anak-anak. Bu Hana ini punya suami. Kita mau cerita tentang tokoh Bu Hana, tapi kita lihat dulu. Ada Pak siapa? Elkana. Ya, Pak Elkana ini punya istri dua. Satu namanya Bu Hana dan satu namanya Penina. Loh, oleh kawin loro. Sudah, ya, itu masih di perjanjian lama. Boleh satu agak iso ngopeni. Ya, bapak-bapak satu aja. Kasihan anak-anak. Nah, ya, Pak Elkana punya istri berapa? Dua, Penina, Ibu Penina dan Bu Hana. Nah, kita fokus ke Bu Hana. Tulisan tadi muncul lagi. Nanti kita Enggak tahu. jangan khawatir, gambar-gambar ini nanti terkirim buat anak-anak. Di situ firman Tuhan kita ya. Bu Hana ini tidak bisa punya anak. Masuk ya gambarnya ya. Ya nanti lebih jelas lagi lewat slide yang besok kirim. Bu Hana ini tidak bisa punya anak. Ya apa rasanya nggak punya anak kalau sudah menikah? Tentunya sedih. Aku kok ganti anak ya. Beda dengan keadaannya Madu, bukan ya, anak-anak mungkin belum tahu Madunya. Ya istrinya yang lain, namanya Bu Penina. Bu Penina punya dua anak, laki-laki dan perempuan. Senengnya, saking senengnya timbul rasa sombong. Rasa, aku iso. Aduh, Maduku gak iso. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Bu Penina? Bu Penina suka ngomongi, iku lho, gak duwe anak, Maduku lho, si anak. Sakno yo, Bu DCC. Siapa di sini yang punya sikap seperti Bu Penina? Suka ngece-ngece koncone lah gak duwe. Hati-hati lo ya. Bu Penina diberkati dua anak. Tetapi dia dari keberadaannya itu dia ngece-ngece ngelok nih Hana. Lihat. Kok dia anak kon kapok kon syukur. Siapa yang suka seperti itu? Hati-hati. Jangan sampai punya sikap seperti itu. Dan hal itu, perhatikan, membuat Ibu Hana tertawa. Tertawa. Huri, aku dinyek, gitu? Enggak ya. Bu Hana menitikkan air mata. Bu Hana sedih. Jangan sampai anak-anak membuat orang lain sedih karena sikap. Ya, Bu Hana sedih, menangis. Jangan sampai kita buat sikap seperti itu kepada orang lain. Bu Hana menangis. Kalau nangis itu gimana? Keluar air mata. Biasanya keluar air mata karena batuk. Kasihan ya. Menangis kok ya pas menangis. Terima kasih Kak. Kita lanjut. Bu Hana menangis karena dinyek. Loh nih. Tapi apa yang dilakukan? Dia enggak sembunyi ke tempat lain. Dia lari ke gereja. Awas Kak pengerja. Nanti kalau ada orang nangis di sini, menangis-nangis, dilihat ya, bukakan pintu ya. Itu. Hana lari ke bait suci, ke gereja, ke Silo. Dia enggak kemana-mana, dia mencari Tuhan. Lari. Berarti kan anak-anak ya. Besar agak cepat ya, soalnya nanti banyak yang harus bisa sampaikan. Bu Hana
lari ke bait Allah, apa yang dilakukannya di sana? Ya. Bu Hana mencari tempat yang untuk mengadu. Bu Hana cari ke tempat di mana Tuhan Yesus bisa jelas mendengar. Loh, di rumah nggak bisa berdoa, Bu? Bisa. Cari tempat yang aman. Kalau di rumah kamu berdoanya di dapur, klotak-klotak, ya terganggu. Masuk kamar, berdoa. Cari tempat yang nyaman untuk kamu bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, loh, aku sekolah loh, Bu. Dimanapun kalian berada, cari tempat yang bisa kamu ketemu Tuhan Yesus, ngomong secara pribadi. Seperti Hana. Lanjut. Ya. Bu Hana datang kepada Tuhan. Dia meminta, dia curhat, ngomong, Tuhan, aku loh Tuhan, dinyak Tuhan, aku enggak punya anak Tuhan. Tuhan lihat aku nangis. Enggak apa-apa nangis sama Tuhan dalam berdoa, ya. Tuhan lebih terenyuh lagi kalau ada titikan air mata anak-anak saat anak-anak minta kepada Tuhan. Tentunya jangan pura-pura, ya. Kalau anak-anak minta sungguh-sungguh kepada Tuhan, seperti Bu Hana. Bu Hana minta kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Apa yang dia minta? Dia meminta seorang anak kepada Tuhan. Ya, mungkin mustahil bagi orang lain. Kok iso njaluk anak? Kok iso gak ya meteng? Nah, tapi Hana tetap terus minta kepada Tuhan. Lanjut. Sampai dia sungguh-sungguh. Nah, Bu Esther tadi lepas masker, ini yang mau Bu Esther tunjukkan. Orang lain tidak bisa melihat apa yang menjadi ucapannya, perkataannya Bu Hana. Tapi nih gambar mulut. Bisa di-zoom gak ya mulutnya? Ya. Berdoa cuma komat kamit mulutnya Bu Hana. Gak ada suara. Cuma orang lain nggak tahu. Di gereja itu ada yang namanya Imam Eli, pimpinannya, ya, itu Pak Eli, Kak Eli, Imam Eli. Ya, Imam Eli lihat, apa Hana iku? Cuma dilihat mulutnya cuma gini. Mungkin apa ya? Mabuk apa ya? Tapi Mama Eli juga ya tahu ya, dia sedang melihat anak-anak Tuhan, melihat hamba Tuhan, melihat jemaatnya bergumul, berdoa sungguh-sungguh. Sampai akhirnya Ibu Hana ngomong ke Imam Eli, Imam Eli, Hana, tentunya ditegur ya. Jadi kalau ada orang berdoa dengan sungguh-sungguh, para hamba Tuhan ini mendukung, mendoakan, menopang, membantu. Ya, seperti Imam Eli. Saat melihat Hana berdoa, apa sih yang kamu minta pada Tuhan? Tuhan, Hana menceritakan. Kalau dia menceritakan keadaannya, kalau dia ingin seorang anak, apa terus Imam Eli guyu, kok mungkin kamu enggak? Didukung di dalam doa. Itu tugas pekerja. Wah, lagunya tadi bukan sembarang pekerja. Aduh, takut tadi saya ngomong sama Kak wedi berarti pekerja. Tapi kita disukakan oleh Tuhan saat kita melayani. Halo guru-guru sekolah minggu, doakan anak-anak, dukung anak-anak, apapun keadaan anak. Dari berbagai macam hal kita harus berani berkorban. Korban Zoom, korban waktu ya guru-guru ya. Halo. Kita seperti Imam Eli, mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung jemaat, mendukung anak-anak yang dalam kesusahan, bantu dalam doa. Nah, seperti Imam Eli, Hana minta doa kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan. Apa yang diminta tadi anak-anak? Anak. Kira-kira diberi apa enggak? Kita lihat, teng. 1 tahun selanjutnya. Nah, Ibu Hana hamil. Ibu Hana hamil dan ia melahirkan seorang anak bernama Samuel. Artinya aku minta dari Tuhan. Aku
aku minta dari Tuhan. Nah, kemudian sesuai dengan janjinya Bu Hana, tadi waktu berdoa dia berjanji, Tuhan kalau aku punya anak, aku mau anakku tak persembahkan kepada Tuhan, jadi hamba Tuhan. Kira-kira berani enggak Bu doa seperti itu? Bu Rini misalnya berdoa, Tuhan aku berdoa kiranya kayak jadi hamba Tuhan. Doa ya, hamba Tuhan gak harus di mimbar, ternyata main musik itu hamba Tuhan juga loh, melayani Tuhan ya. Nah itu yang di LCD satu lagi. Nah itu menjadi hamba Tuhan melayani. Doakan Bu, anak-anaknya Bu. Nah kemudian Samuel tadi dikirim ke Imam Eli, menepati janji Bu Hana. Bu Hana menepati janji, Samuel diserahkan kepada Imam Eli untuk dirawat dan tinggal di sana ya, tinggal di gereja, gak tidur di gereja, melayani Tuhan. Anak-anak, dari kisah Bu Hana ini, bahasa singkat di sini ya, Bu Hana ini tetap mengandalkan Tuhan, minta kepada Tuhan. Semuanya itu tidak minta kepada orang lain, tetapi kepada Tuhan. Dalam bentuk apa? Berdoa. Yuk kita buka Alkitab anak-anak. Di dalam Lukas 18 Kak, Lukas 18 ayat 1. Kita di sana panjang, tapi bosan ambil singkat aja karena ini hafalan nanti untuk anak-anak kecil ya, kelas Sion. Tetapi untuk kelas besar, kelas anugerah sampai kelas harap, ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertanyaannya baik ke Bu Rini, ke guru-guru kelas, bisa minta langsung ke Bu Esther. Bu Esther kirim foto-foto gambar tadi yang berupa ringkasan cerita dan juga pertanyaannya setelah ini ya. Jadi setelah anak-anak masuk ke kelas, anak nanti akan bisa melihat, Bu Esther kirim ya. Untuk ayat hafalannya kita baca dulu ke semuanya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Halo kelas Sion, ini ayat hafalannya. Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ikuti aja, mama ngomong, ikuti kelas Sion, ayat hafalannya ini. Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Pakai gerakan boleh. Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perhatian ya. Kelas anugerah, kelas kama ke atas, nanti ada pertanyaan yang boleh tertulis. Nah, itu enggak itu firman Tuhan yang bisa Bu Esther sampaikan. Karena setelah ini anak-anak akan masuk ke Zoom di kelas masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing kelas. Dari kelas Sion, karena anugerah, benih, tunas, iman, harap. Diberkati semuanya. Juga guru-guru yang melayani di kelas-kelas. Tetap semangat. Ya, itu firman Tuhan. Nah, sebelum Bu Esther tutup, yang kemarin ada pemenang, 2 pemenang untuk menjawab kuis. Ada Estu dan Audrey. Estu dan Audrey. Ya. Terima kasih juga buat sponsor. Minggu depan ada hadiah yang banyak. Terima kasih buat sponsor ya. Hadiah-hadiah ini disiapkan oleh para sponsor ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sebelum besar tutup dan memberi persembahan anak-anak, lanjut aja. Besar akan kasih pengumuman. Agenda sekolah minggu kita. Hari ini kan besok kan sudah Imlek, anak-anak lihat itu cantik-cantik. Besar nggak bisa siap yang lebih bagus karena memang masih keadaannya darurat ya. Di rumah nanti ada waktu anak-anak mengikuti perayaan Imlek di rumah. Ya. Imlek digabung dengan kasih sayang keluarga. Ada lomba foto Imlek, momen Imlek. Jadi anak-anak bisa di rumah pakai latar belakang di rumah ada angpau-angpau yang gantung-gantung foto, gaya boleh sendiri, boleh keluarga. Kalau keluarga nanti bisa tulis keluarga Kak Tommy. Jadi hadiahnya besar, sudah dicantumkan di sana ya. Terima kasih buat para sponsor yang sudah
bisa gak nanti dimunculkan ya. Sudah menyediakan hadiah. Ada trofi, ada piagam, ada uang, angpau. Nah, angpau ini nanti jadi berkat buat anak-anak ya. Siapkan foto berupa file ya Bu ya. Kirim berupa file, jangan foto langsung kirim ke WA nanti rusak pecah. Karena itu nanti akan ya. Nanti akan dicetak. Ya. Cinta kasih dalam keluarga ya. Jadi bersama keluarga, anak-anak foto ya. Bersama papa mama boleh, pakai baju yang seragaman boleh, pakai ornamen Imlek boleh. Loh Bu, kita ikut Imlek. Anak-anak, di momen Imlek ini kita momen berkumpul. Di dalam berkumpul itu kita bisa pakai untuk memuliakan Tuhan. Menceritakan kebaikan Tuhan, mungkin berdoa di sana ya. Jadi pakai segala momen untuk memuliakan Tuhan ya. Bukan berarti kita ikut-ikutan enggak. Boser wong Jawa. Tapi boser bojone Cina. Gak apa-apa. Semua segala bangsa bagus, tidak ada ras di sini. Tapi kita mau memuliakan nama Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Boser sukacita bersama-sama dengan anak bisa merayakan Imlek, merayakan hari kasih sayang. Nah, foto ya kirim ke Boser ya. Kirim setelah Bu S cetak, ada dewan juri yang menilai. Ada Oma dan Kak Yosua, Oma Meliala ya. Nah, tolong guru-guru sharekan ini kepada anak-anak. Kita berbagi berkat, biasanya kita bagi berkat angpau ya. Kali ini kita bagi berkat lewat lomba ya, supaya hadiahnya lebih besar. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak juga jaga kesehatan, pakai masker selalu ya. Bisa pakai masker lagi ya. Yuk kita nyanyi berdoa setiap kita akan akhiri. Berdoa setiap hari. Di surga, terima kasih kami sudah belajar tentang hal berdoa melalui seorang tokoh Hana. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami juga untuk kami tidak jemu-jemu dan selalu berdoa. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman. Kami mau menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Kalau kami akhiri ibadah sekolah minggu, kami juga akan membawa persembahan. Tuhan tolong, persembahan di kelas masing-masing, Tuhan juga tolong. Sebentar anak-anak sekolah minggu akan masuk ke kelas masing-masing melalui Zoom yang ada, melalui pembinaan guru kelas. Tuhan menolong guru-guru dan anak-anak. Juga kegiatan lomba foto yang akan kami adakan. Tuhan memberkati. Jadikan ajang ini, jadikan momen ini untuk kami menyalurkan kasih sayang di tengah keluarga. Untuk kami menyatakan, menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang diberkati dan saling mengasihi. Di sana ada nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami tim online, berkati orang tua, berkati anak-anak dimanapun mereka berada. Kami akhiri sekolah minggu kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.